Cerita ini kejadiannya di tahun 2010. Ada satu peer group gitu, yang mereka udah temenan dari SMP. Ada 6 orang, 3 cewek 3 cowok. Namanya Bagas, Dito, Omar. Terus yang ceweknya Vega sama 2 lagi cewek. Nah, mereka berenam ini nginep di sebuah villa di daerah Cipanas. Villanya tuh kayak kumpulan villa banyak dalam satu kawasan gitu loh, Natmuy. Kayak di satu perumahan gitu. Gue gak tahu pasti sih dalam satu perumahan apa enggak, tapi ya intinya mereka berdekatan lah si villa ini. Cipanas tuh mana sih? Puncak. Puncak Iya, ya? puncak sananya lagi, Muy. Oh. Nah, mereka tuh nyewa salah satu villa di situ. Nah, di tahun 2010 itu mereka udah pada kerja, kayak umur 20-an gitu lah, di tempat yang beda-beda. Udah tuh singkat cerita, si Vega ini udah nyewa villa itu buat long weekend. Jadi kayak misalkan mereka nginep di hari Kamis, Jumat sama Sabtu. Kamis malam itu mereka jalan tuh dari Jakarta, touring naik motor sekitar jam 7 atau 8 malam lah. Jadi sebelum jam 12 malam mereka tuh udah nyampe dan bisa santai-santai sebelum istirahat. Udah tuh mereka nyampe, villa ini tuh posisinya di tengah villa lain gitu loh. Jadi kayak di tengah-tengah di antara si kawasan villa itu. Dan ternyata di sekitar situ tuh banyak villa yang terbengkalai gitu, Natmuy. Tapi pagarnya beda kan? Pagarnya beda-beda. Oh, iya. Jadi kayak emang berdekatan aja. Cuman banyak banget villa-villa yang udah gak kepake, Ya. udah kelihatan rusak banget gitu. Bener-bener ditinggalin gitulah. Nah, Omar, Dito, sama Bagas yang suka banget horor, ini tuh udah punya pikiran-pikiran buat datengin si villa-villa kosong gitu. Nah, si Vega sempet bilang, jangan macem-macem bego, kita mau seneng-seneng di sini. Terus Bagas tuh bilang, oh enggak, ini Dito kok, bercanda mulu dia emang. Udah tuh di malam itu, Kamis malam berarti malam Jumat ya. Itu tuh mereka ngobrol-ngobrol di teras sambil pada ngerokok. Sampai sekitar jam 2an malam mereka pada tidur tuh. Kecuali Omar. Omar ini sebelum tidur sama teman-temannya, dia beli rokok dulu. Nah, besok paginya, hari Jumat nih, si Omar cerita ke Bagas, Gas, tadi malam gue ngelewatin villa kosong. Gue denger ada suara anak kecil nangis. Oh. Terus si Bagas bilang, hah, terus gimana? Ya gue kebut lah motornya. Udah tuh dari situ Bagas bilang, panggil Dito, kita uji nyali lah, ibarat kata gitu. Jadi di malam ini mereka tuh bakal uji nyali. Mereka nyebutnya tuh eksplorasi. Nah, cuman si Bagas bilang, jangan sampai ketahuan yang lain. Akhirnya di malam itu mereka bakar-bakar, seru-seruan sampai jam 12an malam, belum pada tidur tuh. Sampai akhirnya jam setengah 2an malam baru pada tidur tuh cewek-cewek. Nah, barulah pada ngendap-ngendap. Mereka keluar sampai di villa kosong yang dibilang sama Omar tadi. Itu langsung tuh dia bikin keributan di dalam situ. Dia teriak-teriak, woi, mana sini lu yang gangguin temen gua? Set. Nah di situ mereka kayak ngelakuin si uji nyali atau eksplorasi itu tuh emang bawa senter tembak. Dan pas di senter-senterin di dalam villa itu tuh nggak ada apa-apa, Natmuy. Mereka masuk tuh ke dalam villanya, lebih masuk ke dalam lagi. Terus posisinya tuh Bagas sama Dito di depan, Omar tuh di belakang mereka berdua. Nah terus di situ Dito lagi nyenter-nyenter gitu, Natmuy. Si Omar kan paling belakang kan. Si Omar ini kayak dilemparin barang gitu kena punggungnya. Kaget dong dia. Apaan tuh? Pas disenterin, ternyata itu tuh kayak patahan kayu gitu. Terus Dito teriak, woi mana lu sini yang lempar? Disenter tuh sama Dito ke arah tempat yang ngelempar si Omar tadi. Ternyata pas disenterin, itu tuh ternyata anjing, warnanya hitam semua, tapi nggak gonggong sama sekali. Oh. Anjingnya bener-bener kayak cuman duduk diem gitu doang. Kayak ngajak main maksudnya dia ngelempar. Gue nggak tahu ngajak main apa enggak ya, tapi bener-bener anjing ini nggak gerak apa-apa dan nggak bersuara pun. Dilempar tuh batu sama anak-anak, tapi anjingnya nggak kenapa-napa, malah tembus. Terus teriak tuh si Dito di situ, siluman. Dilempar lagi sekali lagi, si anjing ini berubah jadi asap dan hilang gitu aja. Di situ Omar udah mulai takut tuh. Udah yuk kita cabut aja, nggak usah lanjut gitu. Tapi beda, si Dito sama Bagas tuh malah bilang kayak enggak kita lanjut. Udah tuh akhirnya mereka lanjut lagi. Mereka masuk lagi ke dalam villa itu, makin ke belakang, ke daerah belakang villa ini. Nah dan di villa ini tuh di bagian belakangnya, di halamannya, itu kayak ada kolam berenang gitu, Natmuy. Yang kayak udah kering, gak keurus, banyak daun-daun kotor gitu-gitulah. Dan di samping kolam berenang ini kayak ada ruangan bilas gitu. Kayak kalau misalkan lo habis berenang, mandi bilas di kamar mandi gitulah. Disenterin tuh ke bagian situ sama si Bagas. Ternyata pas disenterin ke sana, kayak ada sempet sekelebat bayangan putih lewat gitu loh, set gitu. Terus mereka sempet kaget tuh kayak, wah apaan tuh? Coba kita ke situ. Mereka jalan tuh pelan-pelan ke arah si
Bilik itu ya. Iya, si tempat ruangan bilas ini. Dan ruangan kamar mandi bilas ini tuh kayak rada ketutup gitu loh, Nat, Muy. Dari situ pintunya tuh ditendang sama Bagas. Terus disenterin ke dalam, ditembak tuh senternya ke dalam. Ternyata di dalam ruangan bilas ini ada sosok anak kecil di situ, duduk ngeringkuk sambil nunduk. Jadi kayak palanya tuh ketutupan sama lututnya gitu loh. Bayang gak sih? Iya ya. Itu bayangan anak kecil tuh berarti. Bukan bayangan sosoknya, Muy. Nah, yang tadi dia lihat akan ada bayangan kan. Berarti itu anak kecil itu dong. Nah, sebenarnya tadi nggak kelihatan, kayak cuman sekelebat putih doang. Oh, Nah, ternyata mungkin tuh sosoknya kan. iya. Di situ semua ngelihat, cuman Omar setelah udah ngeliat sosok anak kecil yang nggak kelihatan mukanya ini, Omar tuh langsung tutup muka karena dia udah takut banget, dia nggak berani. Dito teriak di situ, "Woi, ngapain lu di sini?" Tiba-tiba si sosok anak ini berdiri, terus dia nengok ke depan, dan anak kecil ini ternyata sosoknya tuh mukanya putih semua dan bola matanya full hitam. Terus si anak ini nunjuk ke arah Omar, dan sosok anak ini berubah wujud tiba-tiba jadi anjing hitam tadi, Nat, Muy. Oh. Tapi lama-lama si anjing hitam ini tuh berdiri, terus badannya jadi gede banget, jadi kayak genderuwo berbulu hitam gede banget gitu loh. Anjing berubah-berubah deh. Berubah-berubah. Terus dari situ Dito sama Bagas ikutan teriak karena udah takut banget. Wah, anjing, cabut-cabut, ini siluman bego. Mereka lari kenceng banget. Dan sempet di situ Omar tuh jatuh, Nat, Muy. Tapi untung cepet dibantuin sama temen-temennya, dan akhirnya mereka keluar tuh dari villa itu. Udah jauh dari sana, udah deket dari villa tempat mereka nginep. Dito bilang, "Udah abis ini lu pada mandi ya, cepet-cepet." Di situ tuh Omar udah pucet banget mukanya, Nat, Muy. Padahal dia satu-satunya yang nggak ngelihat makhluk ini kan. Iya. Tapi dia yang paling penakut ternyata. Ya. Terus Dito juga bilang, jangan sampai cewek-cewek pada tahu ya, kita nggak usah bilang apa-apa. Udah tuh mereka bertiga mandi, terus mereka tidur di depan TV sambil ngidupin lampu, karena mereka bertiga juga ternyata takut, udah nggak berani lagi. Nah, singkat cerita, besok paginya semua orang udah pada bangun, kecuali Omar. Dan ternyata pas ditepok-tepok kayak digoyang-goyangin, Omar ini nggak bangun-bangun. Meninggal. Enggak, Nat, napas, tapi badannya tuh dingin dan kaku. Cuman digoyang-goyangin, ditepok-tepok tuh nggak bangun-bangun si Omar ini. Si Vega nanya ke anak-anak, "Lu tadi malam pada ngapain? Pada dari mana? Nih anak kenapa nih?" Si anak-anak pada nggak mau jawab, pada nggak berani ngasih tahu sejujurnya apa gitu ya. Akhirnya si Vega ini inisiatif lah. Dia nelpon kenalannya dia, kayak ustadz muda gitulah. Diceritain kondisinya gimana ke temennya, lo telepon. Dan dari seberang sana si ustadznya ini ngomong, "Lo di daerah mana? Pulangnya kapan?" Dikasih tahu sama Vega, "Gue di daerah Cipanas, villanya di sini. Baliknya sebenarnya harusnya hari ini, hari Sabtu." Ya udah, kata ustadznya dari seberang sana, "Udah tunggu aja gue di sana, jangan kemana-mana dulu. Nah tapi lo pastiin ya, si temen lu ini, lu kayak temenin dia di sampingnya, dan lu yasinan di samping dia, dan ganti-gantian, jangan sampai yasinannya berhenti sampai gue datang," kata ustadznya gitu. Anjing, berarti kondisinya si Omar udah hancur banget dong sampai kayak gitu ya. Nah mungkin ya, Mu ya. Udah tuh, singkat cerita, si ustadz ini kayak siang menuju sore gitu nyampe lah ke tempatnya si anak-anak ini, ke villa itu di Cipanas. Akhirnya diceritain tuh detailnya sama si Bagas dan Dito ke ustadz ini, karena emang udah dipaksa sama ustadznya, biar temennya bener-bener bisa sembuh lah dan bisa bangun lagi gitu. Udah diceritain kejadiannya gimana, kronologinya juga. Ustadznya bilang, "Yaudah, anterin gue ke tempatnya." Mereka datang lagi tuh di sore itu ke villa yang ya berhantu itulah, yang tadi malam mereka datengin buat uji nyali. Mereka ke villa itu, dan si ustadz ini ngambil kayak tanah di area si villa itu loh, kayak diambil segenggam, terus balik lagi ke villanya dan ditabur ke sampingnya Omar ini. Sambil si ustadz ini kayak bawa air segelas sama daun bidara. Gue nggak tahu daun bidara ini kayak khasiatnya apa gitu ya, cuman ini mungkin cara si ustadznya buat nyembuhin si Omar gitu. Udah tuh dia racik-racik sambil doa-doa terus, dan kayak diciprat-cipratin ke Omar. Dan gak lama dari situ, untungnya Omar bangun, Nat, Muy. Tapi bangunnya ini kayak mendadak ngos-ngosan gitu loh, kayak kaget banget pas baru bangun. Udah tenangan, diceritain sama si Omar apa yang kejadian pas dia tidur gitu ya. Jadi ternyata, Nat, Muy, di dalam tidurnya Omar ini, Omar tuh kayak di dalam sebuah hutan yang sekelilingnya dia tuh pohon-pohon gede banget. Terus dia tuh kayak diikat sama akar-akar pohon gitu, jadi nggak bisa gerak sama sekali. Kayak diculik gitu ya? Dan di depannya Omar ini, di dalam mimpinya dia itu berdiri si anak kecil yang tadi malam mereka lihat. Depan muka dia persis melototin si Omar sambil nyengir lebar banget. Dan Omar di situ bahkan gak bisa teriak sama sekali, gerak pun gak bisa karena dia diikat sama si akar-akar itu kan.
Dan Omar bilang rasanya tuh kayak berjam-jam dia di situ bener-bener dipelototin sama si anak kecil ini. Jadi kayak jiwanya Omar ini ditahan dalam mimpi sama si anak kecil ini loh. Iya, iya. Kayak film Insidious gitu. Iya. Tapi untungnya ya setelah didoain sama si Ustadz ini dia bisa bangun. Anjing, dijelasin gak kenapa Omar yang dipilih buat dirasukin Bi? Karena kan yang sotoy mereka berdua kan temennya kan. Gue nggak tahu ya Muy, cuman ya mungkin ada hubungannya sama yang kayak kita tahu. Kalau misalkan kita paling takut tuh kayak energinya tuh masuk ke kita gitu loh. Jadi gampang banget kita kena. Muibi, Ya. kalau udah ngomongin sekte sesat pemuja setan, di Indonesia ada banyak macamnya. Mungkin dulu kita juga sempat ngebahas ini, tapi ternyata jauh dari yang kelihatan oleh media. Masih banyak aliran-aliran yang lebih ngeri kenyataannya. Di beberapa kasus, segala ritual yang dilakuin emang bisa ngedatengin apa yang diminta. Tapi di mayoritas kasus lain, justru sebaliknya. Yang didapetin malah cuma petaka, bahaya, dan teror yang gak ada habis-habisnya. Dan malam ini, kita akan bagiin 3 cerita yang bisa jadi buktinya. Binat, kemarin gue coba cek email kita dan akhirnya gue nemu kiriman cerita ini. Cerita yang masih ada hubungannya sama tema malam inilah. Cerita kiriman ini dari Ata namanya, yang dulu sempet jadi kayak semacam santri di salah satu padepokan spiritual gitu. Nah sebelum gue ceritain ya, gue bacain dulu statement awal waktu pas si Ata kirimin email ke kita. Halo Camuy, Syabi, Nadila, panggil aja aku Ata. Dan kalau cerita ini sempet tayang berarti aku emang dikasih waktu. Sedikit banget sih waktunya. Sebelumnya aku minta maaf karena cerita yang aku share ini mungkin bukan hal yang mengenakan. Bahkan aku sendiri pun selama bertahun-tahun coba buat ngelupain. Tapi ternyata beberapa dosa emang gak bisa hilang cuman karena waktu aja. Rasanya tetap ada yang nempel di darah. Tetap ada sesuatu yang nunggu untuk ditebus. Itu paragraf pertama dia ngirim email ke kita. Ini gue bacain ceritanya ya. Oke. Ini sebenarnya cerita pengalaman Ata yang bermula waktu pas sekitar 10 tahun lalu. Pas bisa dibilang lagi di titik terendah dan tergelap dalam hidupnya Ata lah. Pas itu Ata umurnya masih 20-an awal, belum punya pekerjaan tetap, masih numpang tinggal sama tantenya, terus baru aja dihianatin sama teman dekatnya sendiri. Nah ternyata si Ata sama temennya tuh kayak ada satu konflik gitu sampai akhirnya utang-utang temennya tuh numpuk lah, sampai-sampai harus ngegandain motornya Ata. Nah jujur Ata tuh sempat mikir buat ngakhirin hidupnya. Tapi setelah itu takdir mungkin kayak nyelamatin dia lah. Nah tapi ternyata bukan nyelamatin jatuhnya. Takdir ngebawa dia kabur dari segala masalah ke tempat yang tanpa sadar justru tuh lebih jahat dibanding kematian itu sendiri. Ata diajak sama salah satu temennya kenalan ke sebuah padepokan di lereng Gunung Lawu. Nah untuk nama padepokannya si Ata sendiri pun juga nggak ngirim sih ke kita ya namanya apa gitu. Tapi pokoknya tempat ini itu tuh terkenal banget sebagai tempat tirakat buat orang-orang yang mau bersih lahir batin katanya gitu. Oke. Dan nggak sampai situ aja, kita juga bisa jadi sakti atau bahkan terbebas dari karma katanya kalau ke tempat ini. Nah cuman tempat ini katanya tuh milih-milih siapa aja yang boleh masuk ke sana. Dan Ata salah satu orang yang boleh masuk ke sana. Padepokan ini berdiri di antara pohon cemara tua. Bangunan tuh dari kayak batu. Terus ada atapnya tuh ijuk dan punya aura dingin lah walaupun siang hari. Nah tapi yang paling kelihatan dan mungkin bisa diingat sama teman-temannya semua, itu tuh di bagian depan gerbangnya ada kayak semacam tugu besar, merah, licin. Bentuknya tuh secara sekilas kayak kepala manusia raksasa, mulutnya agak kebuka dikit kayak nyeringai gitu lah. Dan kenapa tugu ini yang paling diingat sama Ata? Katanya pertama kali ngelewatin batu ini, rasanya tuh dia tuh kayak diliatin sama orang Nat. Bukan diliatin sama patung ya. Katanya tuh emang kayak ada sesuatu yang lagi ngumpet di balik batu ini. Dan walaupun Ata ngerasa kayak itu sugesti doang, Ata tuh ngerasa kayak enggak sugesti, ini beneran nyata gitu soalnya. Terus ada yang lebih unik lagi katanya dari padepokan ini. Setiap orang yang terpilih buat masuk ke dalam itu harus ganti nama, nggak boleh pakai nama asli. Nama asli dia kan Ata gitu kan. Di sana tuh dia harus panggil namanya Santri Wira, yang nggak tahu lah artinya apa gitu si Wira ini. Nggak boleh bawa apapun dari luar, HP dikumpulin, KTP disita, nggak boleh ada cermin, bahkan jam pun nggak boleh. Pokoknya waktu itu tuh berjalan dan ditandain cuman kayak berdasarkan lonceng menara bambu padepokan itu.
Di sana semua santri itu tidur kayak satu barak panjang, dialasin sama tikar. Semua harus tidur sejajar, ngadep utara. Dan anehnya, kalau tidur tuh tangan santri ini harus ditaruh di dada kayak mayat gitu loh, bayangkan? Kayak dilipat gitu. Bener. Nah, ada satu aturan yang paling aneh menurut gue, Nat. Katanya setiap santri ini nggak boleh mimpi. Kalau sampai ada yang mimpi, mereka tuh harus lapor. Kalau ketahuan mereka mimpi tapi nggak lapor, bisa-bisa dihukum, dan dihukumnya itu dicambuk. Pokoknya Atta tuh ngerasa ini nggak make sense lah nih padepokan ini. Akhirnya ada satu cerita, Atta nih jadi orang yang kena hukuman ini. Satu malam Atta ini kayak mimpi di jalan tuh, lagi di tengah kabut. Di sana ada kayak suara ngebisikin mantra gitu di kuping dia. Bisikan itu terus menerus terngiang-ngiang sampai kebesokan paginya. Makanya pas pagi Atta tuh bangun-bangun cuman kayak diem aja gitu. Nah pas dia mandi mau siap-siap, tiba-tiba ada suara dari tembok itu bilang kayak, kamu mimpi ya? Nah karena kaget Atta refleks iya. Nah out of nowhere tiba-tiba ada kayak orang-orang santri itu langsung narik Atta, nyeret Atta, terus nyambuk Atta tuh. Nah tapi anehnya, dia tuh ngerasa kayak nggak marah sama sekali. Karena setelah itu suara-suara dari kepala dia tuh yang bilang kayak kamu mimpi ya segala macam tiba-tiba tuh hilang gitu aja. Pas malam Jumat Kliwon, santri ini dikumpulin di ruang merah namanya. Salah satu ruangan berbentuk kayak bundar gitu, berdinding batu dengan lubang kecil di atasnya tuh kayak sebagai sumber cahaya bulan. Dan di tengah ruangan itu ada batu merah besar lagi. Nah pokoknya setiap malam Kliwon, batu ini tuh harus disiram pakai darah, Binat. Awalnya pakai darah ayam, terus darah kambing, terus nggak tahu pasti apa. Tapi Atta tuh ngedenger kayak sempat gitu ya, dia ngedenger ada kayak suara jeritan orang di balik tembok waktu itu. Dan di setiap darah ditetesin, ruangan tuh jadi panas banget. Batu merah ini jadi kayak hidup, geter, terus ngeluarin uap. Dan setelah itu ada namanya Eyang ya. Eyang tuh sebut aja kayak pemimpin padepokannya gitu. Si Eyang ini bakalan duduk di atas ujung ruangan sambil ngebaca sesuatu dari gulungan. Gulungannya tuh dari daun lontar. Nah tapi pas dibacain, semua santri ini jadi kayak binatang, nurut dan nunduk gitu nah, termasuk Atta. Nah rasa curiga Atta tuh mulai muncul pas salah seorang temennya itu tuh tiba-tiba hilang. Namanya Santri Tirta. Malam sebelum dia hilang, Santri Tirta ini cerita kalau dia mimpi. Katanya, kata Santri Tirta, di mimpi itu dia ngelihat kepala ibu itu dipotong, terus dijahit lagi sama leher kambing. Anjing. Nah kebesokannya abis mimpi itu, si Santri Tirta hilang entah kemana. Dan anehnya lagi, tempat tidurnya si Santri Tirta ini tiba-tiba kayak dirapin seolah-olah kayak nggak ada kejadian apa-apa. Dan setiap ditanya sama Atta nih, si Atta nanya ke santri-santri lain kayak, si Santri Tirta kemana gitu. Semua orang sama jawabannya cuman kayak gini, dia udah dibersihin, jangan sebut nama dia lagi. Nggak tahu tuh Atta tuh maksudnya apa. Sampai satu malam Atta nih ngedenger tiba-tiba ada kayak suara rintihan, kayak lirih gitu. Diikutin lah sama Atta karena dia kepo kan. Masuklah ke salah satu ruangan kosong yang di baliknya itu ada pintu besi kecil gitu Nat, dengan tulisan aneh dan bekas darah kering di sisi gagangnya. Pas dideketin sama Atta, pintunya ternyata nggak dikunci, dibukalah sama Atta nih. Pas dia masuk, ruangan tuh bau busuk tanah, besi berkarat sama ada kayak dupa besi gitu. Temboknya basah. Terus di ujung ruangan, Atta tuh ngeliat kayak ada badan telentang dan beberapa kepala. Ya berarti tuh mayat gitu kan. Yang paling ngerinya lagi katanya, dari lubang leher si mayat-mayat ini, mayat-mayat yang nggak berkepala ini ya, ngeluarin uap hitam Nat. Wow. Dan di meja batunya itu ada kayak jari-jari manusia ditancepin ke batang lilin. Atta tuh bener-bener kayak pingsan detik itu juga karena dia kaget kan ngelihat kayak hal-hal yang depan mata dia. Kebesokannya Atta tuh dipanggil nih sama si Eyang nih, sama si ketua padepokan ini nih, disuruh ngadap lah. Atta takut banget di situ. Apalagi di situ Eyang tuh bilang kalau Atta tuh katanya quote-unquote udah siap lah, siap jadi penebus darah katanya. Anjing. Dan selalu ada tugas buat siapapun santri yang katanya udah siap. Nah katanya si Eyang ini tugasnya cuma satu, bawa seseorang dari darahnya sendiri. Dan karena Atta punya adik, dia harus ngebawa adiknya lah. Nah persis tuh Nat, Jumat depannya adiknya tuh harus diserahin ke Eyangnya katanya. Cuman itu cara biar Atta bebas, katanya nggak ada cara lain. Dan kalau Atta sampai nggak mau ngejalanin tugas ini, berarti dia bakalan bernasib sama kayak beberapa santri yang telentang di ruangan kemarin tuh, yang nggak ada kepalanya. Ngeri kan? Udah akhirnya beberapa hari berikutnya Atta pulanglah ke rumah. Di situ adiknya tuh sebutannya namanya Nia ya. Nia tuh masih SMP, masih polos gitu. Dari mukanya tuh kelihatan kayak si Nia nih seneng banget abangnya pulang gitu kan. Beberapa hari kan udah nggak pulang tuh. Atta diajak main sama Nia, makan bareng segala macam, cerita-cerita, ketawa. Nah tapi setiap Atta ngeliat muka si adenya ini, dia bisa ngeliat mukanya Nia tuh jadi kayak
mirip sama kayak teman-teman santri yang udah hilang. Aduh anjir. Nah terus di malam harinya pas Nia tidur di kamarnya, Ata tuh cuma bisa duduk di ruang tamu sambil nangis gitu loh. Dia kayak nggak mau kehilangan sama adiknya, masa adiknya mati kan. Iya. Iya. Nah apalagi pas Ata coba masuk ke kamar Nia, dia ngeliat posisi tidurnya Nia ini beneran kayak telentang, tangannya di dada, beneran kayak badan-badan santri yang lagi tidur gitu, Bi. Nah, tambah kepikiran lah si Ata di situ. Akhirnya detik itu juga si Ata mutusin buat ngebatalin semua rencananya. Besokannya Ata balik ke padepokan seorang diri. Dia nekat nggak bawa adiknya. Dia cuma ngebawa pisau kecil, niatnya buat nusuk si Eyang ini. Nah tapi pas nyamperin ruangan Eyang itu, yang dilihat sama Ata ternyata bukan Eyang, Bi. Nah tiba-tiba di dalam ruangan itu ada kayak sosok tubuhnya melar, tulangnya tuh tumbuh manjang, kulitnya ngelupas sendiri, dan dadanya tuh muncul kayak kepala-kepala lain. Bahkan dari lengannya tuh muncul kayak mulut. Dan sosok ini bilang, Tumbal nggak bisa kabur, tubuhmu milik kami, tapi jiwamu masih bisa kamu pilih, dikorbankan atau malah menjadi bagian dari kami. Anjir. Nah abis ngomong kayak gitu, Ata bener-bener gak inget sama sekali. Tiba-tiba out of nowhere dia bangun dan udah di jalan utama aja. Udah gak di padepokan itu. Di jalan raya gitu maksudnya? Iya jalan raya. Posisinya tuh si Ata tuh penuh darah, kaki sobek, kuping keluar darah. Ya tapi dia masih hidup alhamdulillahnya. Nah cuman ternyata efeknya sampai sekarang, Bi. Nah tiap malam, terutama malam Jumat Kliwon ya, Ata tuh selalu mimpi ditarik turun. Tangannya diikat, matanya ditutup, dan badannya tuh ditetesin darah. Anjir. Jadi katanya kalau cerita ini bisa dibacain sama kita bertiga nih, si Ata tuh berharap semoga bisa jadi pengingat buat kalian semua yang dengerin lah. Jangan pernah bermain-main sama setan. Jangan sampai kalian dapat giliran untuk dipanggil juga. Karena sampai sekarang pun si Ata masih nggak tahu gitu sebenarnya dia itu masih dianggap tumbal atau sebenarnya dia tuh udah terbebas dari si padepokan ini. Anjir. Wow. Tapi gue mau nanya deh, Moy. Ah. Sebenarnya si Ata ini tuh berusaha nggak sih dia ke orang pinter atau ke ustadz gitu buat benerin diri dia sendiri? Gue yakin banget kalau misalnya udah ada di tahap ini, Ata pasti nggak kepikiran, Nat. Karena kan dia kasaran di depan mata dia akan dibunuh gitu kan. Terus dia udah ngeliat sosok-sosok yang kayak traumatis banget gitu. Kayak sesimpel dia bisa hidup aja, dia pasti udah ngerasa seneng banget lah. Tapi punya pemikiran sampai sekarang nggak tahu gue tuh masih buron apa enggak gitu ya. Itu suatu hal yang aduh anjing stres banget sih.